Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Mura Channel bersama saya Miss Rahma. Baik, kali ini saya akan menampilkan alat peraga matematika terbaru loh. Kira-kira alat peraga apa ya yang saya akan tampilkan? Ya, alat peraga yang akan saya tampilkan kali ini masih tentang matematika, yaitu untuk adik-adik kelas 4 SD yang berjudul Magic Table Perkalian dan Pecahan Senilai. Sebelum saya menjelaskan tentang alat peraga ini, jangan lupa ya teman-teman, tolong di subscribe, like, share, and comment. Baik, alat peraga matematika ini tentunya saya buat untuk siswa dan siswi saya saat itu yang di kelas 4 SD ya. Jadi saya menemukan kembali siswa saya di kelas 4 SD kesulitan menghadapi soal-soal matematika khususnya perkalian dan pecahan senilai. Nah, akhirnya saya membuatlah alat peraga ini dengan tujuan agar siswa saya memahami dan lebih mengerti lagi tentang materi tersebut. Sebelum saya menjelaskan cara kerja alat peraga ini, terlebih dahulu saya akan mengawalinya dengan memperkenalkan apa saja sih bagian-bagian dari alat peraga saya ini. Nah, alat peraga saya ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tabel angka dari angka 1 sampai dengan angka 100 ya. Kemudian bagian yang kedua yang alat peraga saya buat ini adalah tongkat ajaib atau alat pembidik ya. Kenapa saya bilang ajaib tongkatnya? Karena tongkat ini akan menemukan hasil-hasil pecahan senilai yang diinginkan dari soal tersebut ya. Nah, yang kedua itu yang kedua, bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga ada kartu soal, baik nanti ada kartu soal perkalian dan pecahan ya. Oke, sudah jelas ya bagian-bagian dari alat peraga matematika saya ini. Lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan alat-alat atau bahan-bahan sederhana di rumah. Contohnya bisa menggunakan karton ya, karton yang berwarna. Kemudian juga bisa menggunakan ini alat pembidiknya menggunakan tutup botol aqua galon ya, atau tutup botol aqua ya. Kemudian menggunakan kertas untuk membuat soal-soal atau membuat kartu soal. Nah, cukup mudah ya dan sangat sederhana ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa membuatnya di rumah. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja alat peraga yang saya buat ini. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan magic table ini dengan materi perkalian ya. Oke, seumpama saya akan memberikan contoh soal perkalian 3 dikali 4 ya. Nah, seperti yang kita lihat di tabel ini ada simbol perkalian. Berarti fungsinya untuk menentukan perkalian atau hasil perkalian dari soal perkalian yang akan disampaikan ya. Jadi contohnya tadi 2 dikali 3. 2 dikali 3 kita bisa menggunakan tabel ini. Langkah pertama, 2 tunjuk angka 2 pada kolom bilangan di samping ya, yang susun ke bawah. 2 dikali, arahkan ke kali, simbol kali. 2 dikali 3. 3-nya ada di bagian kolom angka yang atas ya. 2 dikali 3 hasilnya akan kita temukan ya. Kemudian arahkan ke 1 titik. Nah, bertemu pada 1 titik. Ketemunya di titik 6, maka hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Seperti itu cara kerjanya. Contoh lain perkalian 4 dikali 8
ya. 4 kita tunjuk angka yang ada di samping ya. Kemudian 8 kita tunjuk angka yang ada di atas. Nah, sekarang kita arahkan ke satu titik, bertemunya di titik yang mana? Ya, 4 dikali 8 ketemunya di titik yang sama, yaitu pada angka 32. Maka 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Cukup mudah ya teman-teman menggunakan tabel ini pada materi perkalian. Oke, satu soal lagi. Seumpama saya punya bilangan perkaliannya itu adalah 5 dikali 9 ya. Langkah pertama kita tunjuk angka 5 yang berada, bilangan yang berada di sisi samping ya, yang susun ke bawahnya. 5 dikali 9, angka 9-nya di posisi paling atas, kolom bilangan yang posisi paling atas ya. Kemudian 5 kita tarik lurus ketemu dengan titik yang sama pada 9. Bertemu di satu titik, yaitu ada angka 45. Nah, seperti itu cara kerja magic table untuk perkalian. Cukup sederhana dan cukup dipahami ya teman-teman, dan pastinya magic sesuai dengan judul dari alat peraga saya ini. Oke, jika teman-teman sudah memahami cara menggunakan alat peraga magic table perkaliannya, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan pecahan senilai menggunakan alat peraga saya ini. Nah, untuk pecahan senilai saya menggunakan alat bantu namanya tongkat ajaib atau alat pembijiknya ya. Oke, tongkat ajaib ini fungsinya yang lubang atas ya, lubang atas itu untuk bilangan pembilang. Kemudian lubang yang bawah untuk bilangan penyebutnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita akan membahas pecahan ya. Terlebih dahulu, misalkan saya punya pecahannya itu 2/5 ya. Contoh soal yang pertama, pecahannya adalah 2/5. Langkah pertama, kita harus tahu terlebih dahulu 2 itu posisinya sebagai apa dan 5 itu posisinya sebagai apa dalam pecahan ya. Seperti kita ketahui, definisi pecahan adalah bilangan yang kurang dari 1 ya. Jadi atau bilangan antara 0 dan 1 ya, itu adalah pecahan murni atau pecahan ya. Nah, jadi kita akan menentukan terlebih dahulu mana pembilangnya dan mana penyebutnya. Nah, coba teman-teman lihat ya angka 2/5. 2 itu sebagai pembilang dan 5 itu adalah sebagai penyebutnya. Itu disebut adalah pecahan atau bagian-bagian dari pecahan. Sekarang kita akan praktekkan langsung menggunakan tongkat ajaib ini atau alat pembidik ajaib ini ya. Bagaimana sih cara menentukan pecahan senilai dari soal 2/5 ya. Cukup mudah sekali, tidak perlu teman-teman menggunakan hasil pengalian dari pembilang dan penyebut, dan tidak perlu juga menentukan hasil dari pembagian 2 dan 5 ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan ya. Oke, tadi soalnya 2/5 ya teman-teman. 2, nah alat pembidik yang paling atas itu lubangnya untuk pembilang. Berarti tadi pembilangnya angka 2 ya. Oke, kita arahkan ke angka 2 ya. Jadi untuk pecahan senilai itu kita pakai ya tabelnya, angkanya yang berwarna merah ya. Oke, 2/5 kita arahkan pembilangnya di angka 2. Kemudian kita arahkan alat pembidiknya yang penyebutnya ke angka 5. Ini masih angka 7, jadi kita geser ya. Kita geser ke atas. Nah, ini bisa bergerak ya teman-teman. Nah, kita bisa gerakkan.
2/5. Oke, kita paskan ya sampai penyebutnya di angka 5. Oke, kita arahkan lagi ya. Jika sudah tepat, nah ini adalah soal dasar tadi, 2/5. Nah, kita akan menentukan pecahan senilai dari 2/5. Dengan cara seperti apa ya menggerakkannya? Kita gerakkan ke samping kanan ya. Kita geser ke samping kanan. Menjadi ketemu angka 4/10. 4/10 adalah pecahan senilai dari 2/5 ya. Jadi teman-teman tidak perlu berhitung lebih lama ya jika menggunakan alat peraga ini ya. Kemudian kita geser lagi ya ke arah ke samping kanan menjadi 6/15. Itu juga sama, pecahan senilai dari 2/5. Kita geser lagi jadi 8/20, pecahan senilai dari 2/5. Ketemu lagi 10/25, 12/30, 14/35, 16/40, 18/45, dan 20/50. Nah, bilangan yang saya sebutkan tadi itu adalah pecahan senilai dari 2/5. Oke, sudah paham ya teman-teman ya? Cukup mudah bukan menggunakan tongkat ajaib ini ya. Nah, itu soal yang pertama. Oke, saya punya soal lagi. Pecahannya, seumpama saya punya soal pecahan 3/7. Nah, 3/7 kita akan menentukan pecahan senilainya menggunakan alat pembidik ini atau tongkat ajaib ini ya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman melakukan atau mencari pecahan senilainya dengan cara diapakan? Biasanya teman-teman dengan cara dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebutnya ya. Nah, untuk kali ini karena kita punya tongkat ajaib, kita akan menggunakan tongkat ajaib ini untuk menentukan pecahan senilai dari 3/7 ya. Baik, step pertama, kita akan mengarahkan atau membidik angka pembilangnya terlebih dahulu. Angka pembilangnya tadi berapa ya? Angka pembilangnya adalah angka 3, kemudian penyebutnya angka 7. Kita akan membidik ya, angka 3 dan angka 7-nya. Oke, kita akan cari tahu di angka 3 dan angka 7 ya. Oke, ini angka 3. Nah, angka 7 ini angka 6 ya, berarti belum pas, kita geser. Nah, alat pembidik yang paling bawahnya kita geser ya ke angka 7. Oke, ini sudah pas ya teman-teman. Ini adalah soal dasar dari pecahan yang saya sebutkan tadi, yaitu 3/7. Nah, sekarang kita akan menentukan pecahan senilai dari 3/7. Cukup dengan menggeser ya. Sangat mudah kan teman-teman, tanpa kalian mengalihkan dan kalian membagi. Cukup dengan menggeser ke samping kanan, kalian sudah menemukan hasil dari pecahan senilai 3/7. Kita geser ya. Oke, kita geser menjadi 6/14. 6/14 ini adalah pecahan senilai dari 3/7. Kemudian ada lagi 9/21, ada 12/24, ada 15/35, 18/42, 21/49, 24/56, 27/63, dan 30/70 ya. Oke, angka-angka yang saya sebutkan tadi adalah hasil dari pecahan senilai 3/7. Cukup mudah bukan cara menentukan pecahan senilai? Ya, sangat mudah sekali dengan bantuan tongkat ajaib ya. Oke, tadi sudah 2 soal ya, saya berikan contoh. Saya punya 1 soal lagi untuk memperlancar teman-teman di rumah untuk memahami materi pecahan senilai di kelas 4 ya. Oke, sekarang saya punya soal pecahan 4/9 ya. Pecahan
ke-9, langkah pertama kita harus menentukan terlebih dahulu pembilangnya dan penyebutnya. Oke, pasti teman-teman sudah tahu ya, pecahan ini mana pembilangnya dan mana penyebutnya. Ya, jadi pembilangnya adalah angka 4 dan penyebutnya adalah angka 9. Oke, sekarang kita menggunakan tongkat ajaib ini untuk menentukan pembilang dan penyebutnya pada tabel ya. Kita lakukan teman-teman ya. Kita arahkan ini alat pembidik yang paling atas ya, kita arahkan ke angka 4 ya, arahkan ke angka 4. Oke. Kemudian tadi soalnya penyebutnya adalah angka 9. Kita arahkan ke angka 9, berarti digeser ya teman-teman ya. Oke, 4 ke 9. Harus tepat ya, angkanya harus pas. Oke, 4 ke 9. Oke, sedikit lagi ya teman-teman. Oke, ini adalah 4 per 9, soal dasar dari pecahannya. Sekarang kita tentukan pecahan senilainya. Dengan cara apa? Sangat mudah, dengan cara menggeser ke samping kanan. Kita akan menemukan langsung pecahan senilainya. Yuk kita lakukan ya, kita geser ke sebelah kanan. Nah, kita akan menemukan bilangan 8 per 19. Ternyata 8 per 18 itu adalah pecahan senilai dari 4 per 9. Kita cari lagi, kita geser lagi sampai habis ya. 2 ketemu dengan angka 12 per 27. 12 per 27 juga sama, itu adalah pecahan senilai dari 4 per 9. Geser lagi, ketemu dengan angka 16 dan 36. Ketemu dengan angka 20 per 45, 24 per 54, 28 per 63, 32 per 72, 36 per 81, dan 40 per 90. Selesai ya teman-teman, sangat mudah ya. Nah, begitulah cara kerja penggunaan tabel ajaib atau magic table untuk materi matematika kelas 4 pada perkalian dan pecahan senilai. Nah, semoga alat peraga yang saya sampaikan kali ini dapat membantu teman-teman untuk teman-teman kelas 4 SD khususnya pada materi perkalian dan pecahan senilai. Semoga alat peraga ini dapat bermanfaat dan untuk teman-teman harus lebih semangat lagi belajar matematikanya ya. Baik, terima kasih sudah menonton channel saya sampai selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.